Belajar dari motor itu yang bisa kita ambil pelajaran banyak sekali. Tapi pada subuh ini saya bahas 5 poin saja. Kenapa 5? Karena milad yang ke-5. Nanti milad yang ke-6 kita tambah 6. Poin yang pertama, motor itu mesti ada gasnya. Kalau tidak ada gaspol, mendingan naik sepeda ontel aja. Komunitas sepeda ontel jangan tersinggung, karena semua ada perannya masing-masing. Gas inilah yang membuat dia melesat laju. Saya terus terang sampai sekarang paling suka naik motor kalau gasnya cash, kontan. Gas itu pada manusia ini hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, maka kita ini semua tidak bisa bergerak. Makanya Allah tidak berikan dunia ini kepada malaikat, karena malaikat itu tidak ada nafsunya. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz Somad, saya ini sejak hijrah ini sudah tidak ada hawa nafsu lagi, berarti kamu sudah jadi malaikat. Ustadz, saya ini kok nafsu terus, berarti kamu setan. Yang namanya manusia itu ada keseimbangan. Sebagian orang berpemahaman kalau sudah ngaji, kalau sudah tobat, kalau sudah hijrah, kalau sudah ikut komunitas biker subuhan, maka dia tidak lagi ada hawa nafsu. Ini pemahaman yang salah dan keliru. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Contoh, nafsu makan. Kenapa nafsu makan yang pertama Ustadz bahas? Kebetulan tadi ada nasi tumpeng, walaupun sudah diangkat. Jadi ada sekelompok manusia ini yang tidak boleh makan sama sekali, karena menurut mereka makan inilah sumber kejahatan. Kalau sudah makan muncul libido seksual, kalau sudah makan muncul keinginan-keinginan, maka makanan sumber kejahatan. Maka untuk menghilangkan kejahatan, jangan makan. Akhirnya dia tidak makan-makan. Bahkan ada sahabat Nabi yang berkeyakinan seperti itu. Namanya Abu Darda. Dia tidak makan-makan. Sahabat Nabi Abu Darda ini dipersaudarakan Nabi dengan sahabat yang bukan Arab. Namanya Salman Al-Farisi. Farisi, Persia. Zaman dulu ujung nama itu sudah menunjukkan asal daerahnya. Al-Misri, Mesir. Al-Iraqi, Irak. Al-Farisi, Persia. Al-Bogori, Bogor. Al-Ciawi. Jadi Salman Al-Farisi dipersaudarakan Nabi dengan Abu Darda. Salman dapat berita bahwa Abu Darda tidak mau makan. Maka Salman pun datang bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya yang nyambut. Abu Darda mana? Dia di dalam rumah, tidak mau keluar. Saya sudah dapat kabar. Lalu kemudian sampai di rumah Abu Darda, makanan sudah disiapkan. Abu Darda pun keluar dari kamar. Kata Abu Darda, wahai Salman, engkau sebagai tamu, saya muliakan, silakan makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Saya tidak mau makan sebelum kamu memakan makanan ini. Begitu cara Salman menegur Abu Darda. Kita ini sudah dipersaudarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau makan makanan kamu ini kalau kamu mau makan. Kalau kamu tidak makan, saya sebagai tamu tidak akan makan. Maka terpaksa Abu Darda pun membatalkan puasanya hari itu. Rupanya Salman ini dapat berita Abu Darda tidak makan, Abu Darda tidak tidur malam, dan Abu Darda sudah menjauhi istrinya. Maka Salman menasihatkan, inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Jangan sampai tidak makan. Inna li ainika haqqan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Jangan sampai kamu tidak tidur malam. Inna li ahlika alaika haqqan.
istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Wa ati dzi haqqin haqqahu, yang punya hak terhadap dirimu wajib kau berikan haknya. Saya sanggup puasa, kata Nabi, kalau kamu sanggup puasa cukup 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. 3 hari itu sama dengan 1 bulan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 hari dibalas 10, 3 hari berarti 30 hari. Saya sanggup lebih dari 3 hari. Laksanakan 8 hari. Senin, Kemis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya sanggup lebih dari 8 hari. 15 hari. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Pilih yang ganjil atau yang genap. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Tidak ada 31 karena bukan Agustus. Saya sanggup puasa lebih banyak lagi daripada itu. Kalau tidak mengganggu aktivitas, boleh. Namanya puasa dahar. Dahar puasa sepanjang tahun. Sampai ke Bogor, dahar makan. Saya dulu satu rumah sama mahasiswa dari Bandung. Coba-coba mau belajar bahasa Sunda. Kumaha dahar, saya bilang. Saya lupa antara dahar dengan damang. Itu makan dahar itu berkesan di hati saya. Sampai sekarang ketemu sama dia beberapa waktu yang lalu di Bandung. Kumaha dahar, kata dia. Apa maknanya? Jangan sampai tidak makan. Tapi saya ketemu ada orang, dia puasa tapi tidak mengganggu aktivitasnya. Waktu saya bertamu ke rumahnya, disiapkan makanan, dia nggak makan. Saya bilang, bapak nggak makan tetap sehat? Saya sehat Pak Ustadz. Puasa apa? Puasa dahar sepanjang tahun. Kalau sepanjang tahun itu mengganggu aktivitas, hukumnya haram. Saya tetap sehat, badan saya sehat, istri saya tidak terganggu, nafkah juga lancar zahir dan batin. Bapak sudah berapa lama puasa dahar? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah 2 tahun, 20 tahun. Sehat walafiat. Jamaah pun banyak menduga saya banyak puasa. Enggak, saya kurus ini takdir. Jadi gas ini mesti ada. Makan. Islam tidak melarang orang untuk makan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Makanya saya kalau bertamu di mana-mana jamaah nanya, Ustadz ada pantangan? Enggak. Kepiting? Oke. Udang? Ahlan wa sahlan. Seafood? Marhaban. Ikan? Tola'al badru alaina. Tidak ada pantangan. Satu-satunya pantangan satu cuman, pantang dekat, lewat. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ada orang menganggap makanan inilah yang membuat sumber penyakit. Betul, bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah, al-ma'idatu baitu kulli da', lambung sumber segala macam penyakit. Di dalam badan kita ini air. Air ini tidak boleh kena dengan minyak. Kalau air kena minyak, maka airnya jadi kental. Maka tidak boleh terlalu banyak minyak. Bahasa medisnya kolesterol. Di dalam badan kita ini air. Air tidak boleh terlalu banyak gula. Ambil gula, masukkan ke kuali, panaskan. Setelah itu letakkan sendok. Biarkan dingin, angkat sendoknya, kualinya ikut. Kompornya pun bisa ikut sekalian. Kenapa? Jadi kental. Yang mengentalkan darah itu adalah gula dan minyak. Maka hindari terlalu banyak gula, terlalu banyak minyak. Tapi kita tidak disuruh untuk tidak makan. Nabi Daud puasa yang paling bagus. Mengapa Nabi Daud? Mengapa bukan Nabi Yahya? Mengapa bukan Nabi Isa? Karena kalau dikatakan puasa yang paling bagus puasa Nabi Yahya, orang maklum Yahya itu sayyidah wa hasura, tidak menikah, jomblo. Jadi yang jomblo jangan berkecil hati.
Allah menyebut jomblo menjadi pemimpin dan soleh, sayyidaw wa hasura, dan dia minas solihin. Tapi ingat, zaman Nabi Yahya itu perempuan itu menutup aurat, yang kelihatan matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya ditutup, yang lain terbuka. Jadi jangan pakai logika zaman itu dibawa ke zaman sekarang. Makan, minum, Islam tidak melarang, tapi jangan semua mau dimakan. Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja, itu pun karena keras. Dalam Islam ini sudah diatur, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Insyaallah air minumnya halal, ada label halal dari MUI, BP POM. Kenapa jadi haram? Sumbernya diberi dari uang haram, riba. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari riba, berpindah ke bank syariah, amin. Ini gas yang pertama, makan. Kenapa makan? Karena kalau tidak makan, tidak tegak tulang belakang. Dalam Islam makan itu fungsinya liuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Karena kalau kita mau sholat, tegak tulang belakang. Mau tausiah, tegak tulang belakang. Kenapa Ustadz berdiri? Saya mau nunjukkan tulang belakang saya tegak, walaupun belum sarapan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi belajar dari Baiqar Subuhan, ada gasnya. Tapi gas ini mesti dikontrol. Apakah Islam mengharamkan makanan? Silakan. Gas yang kedua adalah buah dari makanan muncul hawa nafsu, libido seksual. Ada sekelompok manusia tidak mau dekat dengan perempuan karena dianggap nanti kalau menikah, punya anak, lupa dengan Allah. Maka perempuan dianggap sebagai penyebab keluarnya Adam dari surga. Perempuan direndahkan dan dihinakan. Perempuan dianggap menjatuhkan harkat martabat manusia. Perlu diluruskan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan kita pemimpin di bumi. Jangan salahkan Hawa. Kita jatuh ke dunia ini karena kamu mah. Bukan. Dalam Islam perempuan harkat martabatnya sama dengan laki-laki. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Bapak dengan ibu sama-sama saling tolong menolong. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, dengan syarat wa huwa mu'minun, syaratnya mesti ada iman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami beri mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi jangan lecehkan, sepelekan, rendahkan perempuan. Jadi kalau ada orang menjauhi perempuan, dianggapnya perempuan ini menjatuhkan derajat dia di hadapan Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.